Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan melalui kesempatan ini teman-teman, satu kabar penting untuk diketahui, ya khususnya bagi rekan-rekan tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua, lalu kemudian hasilnya tidak lolos. Dan berikut informasinya. Nah, teman-teman, informasinya disampaikan kapan pengisian DRH NIP P3K paruh waktu. Jawaban Prof. Zudan makin jelas. Nah, pertanyaan kapan pengisian DRH NIP untuk teman-teman yang tidak lolos pada seleksi P3K berikut, teman-teman. Mari kita simak ya. Perhatikan jawaban BKN berikut ini, dan informasinya dimuat media nasional jpnn.com, dan mari kita ikutin bersama. jpnn.com Jakarta, masih banyak honorer yang menunggu kepastian kapan pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan. Pertanyaan kapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K paruh waktu juga kerap muncul karena pemerintah saat ini fokus kepada penuntasan NIP CPNS, NIP P3K 2024 tahap 1 dan seleksi P3K tahap 2. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa seleksi P3K tahap 2 ini sedang berlangsung, sedang berjalan dan akan berakhir nanti pada tanggal 16 Mei beberapa hari ke depan. Nyaris karena fokus pada seleksi CSN 2024, belakangan ini tidak ada kebijakan terbaru apapun dari pemerintah berkaitan dengan rencana pengangkatan P3K paruh waktu. Padahal sudah dijanjikan bahwa honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi gagal akan diakomodir dalam gerbong P3K paruh waktu. Selain itu, P3K paruh waktu juga menjadi jatah honorer database BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, demikian hal ini disampaikan teman-teman bahwa bagi teman-teman yang telah mengikuti semua rangkaian proses seleksi P3K lalu kemudian tidak lolos, itu informasinya akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, kapan pengisian DRH dilakukan? Karena itu mari kita ikutin terus kabar ini. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Pada diktum kelima Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan. Nah, untuk menjadi P3K paruh waktu teman-teman atau pelaksanaannya ada beberapa ketentuan yang perlu juga teman-teman ketahui. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, hal ini disampaikan melalui informasi ini teman-teman telah diatur dalam Kemenpan RP nomor 16 tahun 2025. Kemenpan RP nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu, yakni di diktum ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian A, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Nah, teman-teman, inilah mekanisme pengangkatan honorer yang tidak lolos di seleksi P3K, namun sudah terdata di database BKN dan akan dijadikan menjadi P3K paruh waktu. Jadi melalui informasi ini pertama disampaikan bahwa PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi, mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Berikut bagian B, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Berikut
Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Berikutnya, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Jadi itulah mekanismenya teman-teman. Setelah PPK pejabat pembina kepegawaian mendapatkan penetapan dari Kemenpan RB, maka kemudian mengusulkan nomor induk teman-teman sekalian ke BKN. Berikut Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN. Selanjutnya, penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan selanjutnya, PPK menetapkan pengangkatan P3K per waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, selanjutnya kapan DRH NIP P3K paruh waktu diisi? Nah, berikut dijelaskan ya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif sudah meminta instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi demikian dijelaskan teman-teman. Kepala BKN telah meminta instansi pusat maupun Pemda Kabupaten Kota mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu di masing-masing instansinya. Prof. Sudan mengatakan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu harus segera dipersiapkan karena 2025 merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer. Karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan dari sarjana fresh graduate. Jadi ini merupakan tahun terakhir bagi rekan-rekan honorer untuk bisa menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Intinya terakhir pada tahun 2025 ini. Hanya saja yang disampaikan Prof. Sudan itu hanya lisan kepada media, bukan tertuang dalam surat edaran BKN. Nah, demikian hal ini disampaikan teman-teman bahwa himbauan kepada instansi untuk mempersiapkan usulan P3K paruh waktu masih sebatas lisan dan hal ini disampaikan kepada media massa, namun belum ada terbitan surat edaran kepada masing-masing instansi. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nurbaiti mengatakan instansi terutama Pemda membutuhkan kejelasan soal pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, tentu ini sangat penting juga ya teman-teman bila mana ada penegasan dari BKN untuk melakukan pengusulan, menyampaikan usulan kebutuhan P3K paruh waktu, entah itu dalam bentuk surat edaran, intinya supaya juga ada dasar bagi instansi masing-masing untuk menyampaikan usulan kebutuhan P3K paruh waktunya ke Menpan RB atau PKN. Jika memang BKN meminta Pemda segera menyiapkan usulan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, mestinya dituangkan dalam bentuk surat resmi, misalnya surat edaran. Pemda butuh surat BKN terkait penyelesaian honorer R2 dan R3, apalagi banyak honorer yang sudah diberhentikan oleh kepala daerah. Terang Bunda Nur, panggilan akrabnya, kepada cpnn.com. Nah, tentu teman-teman surat resmi juga sangat dibutuhkan, apakah itu dalam bentuk surat edaran, agar pemerintah daerah juga segera bertindak untuk mengajukan, menyampaikan usulan kebutuhannya ke Kementerian PAN RB maupun di BKN. Sekali lagi, tambah Bunda Nur, Pemda butuh surat edaran resmi dari BKN sebagai perintah agar honorer segera mengisi daftar riwayat hidup untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Sebelumnya, Kepala BKN Prof. Sudan telah meminta instansi segera mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu. Instansi pusat dan Pemda sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis pertek tanpa usulan dari instansi, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Prof. Sudan Arif pada Kamis 24 April. Prof. Sudan menjelaskan pengangkatan P3K paruh waktu akan dimulai setelah Oktober. Alasannya karena pemerintah fokus pada P3K tahap 1
di mana tenggat waktu pengangkatannya ialah Oktober 2025. Kami selesaikan dahulu yang P3K tahap 1 karena NIP yang diterbitkan 1 jutaan, kata Prof. Sudan. Nah, melalui informasi ini disampaikan teman-teman bahwa BKN sedang fokus untuk menyelesaikan pengangkatan P3K tahap 1, sementara untuk P3K tahap kedua proses seleksinya sedang berjalan. Prof. Sudan juga menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan Surat Menpan RB nomor P/5993 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Prof. Sudan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian, instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CSN 2024 ini, pesannya. Nah, demikian hal ini disampaikan oleh Kepala BKN kepada pejabat pembina kepegawaian teman-temannya untuk diketahui. Ia mengharapkan agar instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan para tenaga-tenaga honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pengangkatan P3K masih belum berakhir, untuk tahap 2 sedang berjalan, tengah berjalan. Nah, berkaitan dengan pernyataan Bunda Nur bahwa Pemda butuh surat resmi dari BKN, Prof. Sudan mengatakan akan dibuat dalam bentuk rapat koordinasi dengan instansi pusat dan daerah. Namun, pelaksanaan pengangkatan P3K pada waktu setelah Oktober 2025. Jadi, melalui informasi ini, kita dapatkan satu kepastian. Informasinya bahwa pelaksanaan pengangkatan P3K pada waktu setelah Oktober 2025. Pasalnya saat ini pemerintah masih fokus pada penyelesaian SK CPNS paling lambat 1 Juni dan P3K tahap 1 paling lama Oktober 2025. Kalau sudah selesai target itu, kami akan sosialisasikan caranya, waktunya pengusulan NIP P3K per waktu, terang Prof. Sudan kepada JPNN pada Jumat 25 April. Nah, hal ini teman-teman informasinya intinya bahwa proses pengangkatan P3K per waktu itu akan dimulai nantinya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan juga bahwa P3K per waktu sifatnya hanya sementara saja. Honorer yang tidak lulus formasi akan dialihkan ke P3K per waktu. Ini sifatnya sementara, kalau daerah sudah siap anggarannya langsung dinaikkan ke P3K penuh waktu, terang Prof. Sudan. Nah, hal ini perlu teman-teman juga ketahui bahwa status P3K paruh waktu itu sifatnya tidak selamanya namun hanya sementara, artinya apabila instansi sudah siap untuk menganggarkan, mampu secara anggaran memberikan gaji kepada para P3K, maka yang berstatus P3K per waktu itu bisa dinaikkan levelnya menjadi P3K penuh waktu. Dan teman-teman, demikian saja kabar yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.